Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Handayani, NIM 2619038. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, simak video berikut ya. Sebelumnya, apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan coronavirus 19 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk di Indonesia. Karena hal tersebut, akhirnya WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah COVID-19 ini sebagai pandemi global. Dengan adanya pandemi global COVID-19 ini, akhirnya pembelajaran di Indonesia yang semula tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring. Karena hal tersebut, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui SE nomor 4 tahun 2020 yang mana berisi tentang pelaksanaan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan peserta didik dari bahaya virus COVID-19. Namun, peserta didik merasa terpaksa belajar di rumah. Kegiatan belajar di rumah menjadi tidak efektif. Mengapa ya? Karena selain belajar, banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Misalnya, membantu orang tua, kemudian belum lagi dengan persoalan lain, seperti sulit fokus. Bahkan, tak jarang anak-anak lebih mengutamakan bermain daripada belajar. Oleh karena itu, kita harus merubah pola pikir saat belajar di rumah, agar pembelajaran di rumah menjadi lebih efektif. Lalu, hal apa saja yang menyebabkan pembelajaran kita tidak efektif saat belajar daring ya? Nah, berikut alasan yang mungkin menyebabkan pembelajaran kita tidak efektif saat belajar daring. Yang pertama, sulitnya berkonsentrasi. Terlalu banyak distraksi bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Yang kedua, pembelajaran lebih bersifat teoritis. Pembelajaran lebih bersifat teoritis ini terjadi karena keadaan yang tidak memungkinkan adanya interaksi langsung antar guru dan siswa. Kemudian, yang ketiga, minimnya pengawasan. Minimnya pengawasan dalam belajar membuat guru tidak tahu apakah murid tersebut benar-benar berkonsentrasi atau tidak. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni fasilitas yang terbatas. Bagi mereka yang tinggal di lokasi yang mana infrastruktur komunikasinya masih kurang memadai, tentu akan kesulitan dalam mengakses internet. Eits, tenang, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Berikut kami berikan tips bagaimana caranya belajar supaya efektif meskipun dari rumah. Yang pertama, atur jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar layaknya di sekolah. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel. Jadi, pastikan Anda memilih jam belajar di mana bisa lebih fokus memahami materi. Karena tentu tiap orang berbeda. Ada yang fokus belajar di pagi hari, ada juga yang malam hari. Jadi, harus paham waktu mana yang tepat untuk memulai belajar. Yang kedua, ciptakan ruang belajar yang kondusif. Ruang belajar yang nyaman tentu akan membuat kita
lebih fokus dalam belajar. Kemudian yang ketiga, cari media belajar yang tepat. Selain materi yang diberikan guru, tentu harus tetap membekali diri dengan media belajar yang lain yang tepat. Misalnya, Kuiper video, ruang guru, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, kita harus tetap terhubung dengan teman kita. Karena apa? Karena meskipun belajar daring, usahakan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan sesama teman. Dengan tujuan, apabila kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, diharapkan teman tersebut dapat membantu kita dan juga sebagai tempat untuk saling bertukar pikiran. Tips yang kelima, olahraga yang teratur. Kita harus bisa meluangkan waktu untuk berolahraga. Lakukan olahraga ringan, gunanya supaya badan tetap bugar dan otak pun bisa fresh kembali. Tips yang terakhir, yang tidak kalah penting, yakni kita harus istirahat dengan waktu yang cukup. Istirahat 6-8 jam dalam sehari itu hal yang penting. Jadi pastikan kita istirahat dengan teratur ya. Nah, itu tadi tips bagaimana caranya supaya kita tetap efektif dalam belajar meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.